Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Pasti selalu sehat dan kuat ya, walaupun masih belajar dari rumah. Oke, hari ini Miss kasih melalui video ya. Di sini kita akan belajar tentang komponen listrik. Tapi komponen listrik yang kita pelajarin hari ini adalah tentang lampu lalu lintas. Oke, di sini kita anak-anak boleh buka bukunya di tematik 6C halaman 61. Kemarin kita sudah belajar ya komponen listrik, contohnya rangkaian listrik seri, rangkaian listrik paralel, dan rangkaian listrik campuran. Begitupun kepanjangan ada yang PLTA, PLTD, PLTU, ya itu sudah kita pelajarin kemarin, bahkan kita sudah langsung bahas evaluasi. Hari ini kita akan bahas tentang lampu lalu lintas. Kenapa bisa ada terjadinya lampu lalu lintas? Oke. Kita lihat dulu siapa yang menemukan lampu lalu lintas. Kenapa dia bisa menciptakan lampu lalu lintas? Oke, namanya adalah Gareth Augustus Morgan. Ya, dia ini adalah warga Amerika. Dia tuh lahir tanggal 4 Maret tahun 1877 di Amerika Serikat. Kenapa dia bisa menciptakan lampu lalu lintas? Dia melihat suatu hari dia melihat ada tabrakan antara mobil dan kereta kuda. Kan pasti karena tidak ada lampu lalu lintas. Kemudian dia berpikir bagaimana saya menemukan suatu pengaturan lalu lintas yang lebih aman dan efektif. Ya, terus dia mempunyai ide bagaimana caranya supaya kendaraan atau orang yang lewat itu tidak terjadi kecelakaan. Sebenarnya sudah ada lampu lalu lintas, tapi hanya ada dua, yaitu lampu merah dan lampu hijau atau sinyal stop dan sinyal go. Ya, itu sudah ada di London tahun 1863. Namun pada penggunaannya sinyal lampu ini tiba-tiba meledak sehingga tidak dipergunakan lagi. Morgan juga merasa sinyal stop dan go ini memiliki kelemahan, yaitu tidak adanya selang waktu bagi pengguna jalan sehingga masih banyak yang terjadi kecelakaan. Ya kan, tidak ada selang waktu. Bagaimana pengguna jalan bisa mau jalan? Karena kan pasti ada yang berhenti dan ada yang jalan. Kalau ada lampu kuning kan bisa ada selang waktu. Oke, terus Morgan ini memiliki kontribusi yang cukup besar bagi pengaturan lalu lintas. Dia menciptakan lampu lalu lintas yang berbentuk huruf T. Ya, kita tahu huruf T yang besar ya, huruf T yang besar. Lampu ini terdiri dari 3, yaitu sinyal stop ditandai dengan lampu merah, sinyal go ditandai dengan lampu hijau, dan sinyal posisi stop atau lampu kuning. Ini lampu kuning ini yang memberikan selang waktu untuk mulai berjalan atau mulai berhenti. Seperti yang kita lihat sekarang ya, ada lampu merah, lampu hijau, dan lampu kuning ya. Lampu kuning juga memberikan kesempatan untuk berhenti dan berjalan secara perlahan. Ya, mungkin anak-anak mungkin sekarang kalian belum bisa menggunakan sepeda motor atau mobil ya. Nanti kalau kalian sudah punya SIM, sudah punya KTP, ya pasti kalian sudah bisa menggunakan kendaraan. Kalian harus bisa menaati peraturan lalu lintas. Jangan lampu merah kita nerobos jalan, padahal lampu merah itu fungsinya untuk berhenti. Atau lampu hijau jalan, kita masih sibuk main handphone sehingga orang harus klakson-klakson, kita harus jalan. Dan lampu kuning, mungkin lampu kuning tadi yang lampu hijau dia berubah menjadi kuning. Berarti kita harus bersiap-siap untuk berhenti. Ya, begitupun dari lampu merah berubah jadi lampu kuning, pasti akan berubah lagi untuk lampu hijau. Itu kita harus bersiap-siap untuk berjalan. Ya, ini berarti dia sangat bermanfaat ya. Berarti Morgan ini sangat berpengaruh. Dia bisa menciptakan lampu lalu lintas supaya tidak banyak terjadi kecelakaan. Walaupun sekarang walaupun ada lampu lalu lintas tapi masih banyak kecelakaan karena kita tidak menaati peraturan lalu lintas. Kita hanya takut pada polisi padahal sudah ada lampu lalu lintas. Bukan begitu kan? Anak-anak bisa lihat ya, di jalan ada terjadi kecelakaan padahal sudah ada lampu lalu lintas ya. Itu harus diperhatikan. Ini adalah tentang rangkaian listrik karena kan masih menggunakan komponen listrik. Oke. Yang berikut di halaman 63. Ini adalah cara kerja lampu lalu lintas.
Lampu lalu lintas itu menggunakan rangkaian listrik paralel, ya, yang kita sudah pelajarin kemarin. Prinsip kerja rangkaian listrik paralel pada lampu lalu lintas itu menggunakan 3 buah lampu yang terhubung paralel antara satu lampu dengan yang lainnya. Kita tahu kalau rangkaian paralel itu jika salah satu lampu rusak, lampu yang lain masih tetap berfungsi. Beda ya dengan rangkaian seri. Rangkaian paralel dapat digambarkan secara sederhana seperti pada gambar. Kita sudah tahu, sudah kita pelajarin kemarin. Ya, nah ini hanya mengulang kembali ya. Susunannya juga seperti yang kita sudah pelajarin kemarin. Rangkaian paralel itu susunnya secara berderet. Kalau rangkaian seri itu susunnya secara sejajar. Oke, di sini karena di subtema 2 ini kita hanya belajar tentang lampu lalu lintas, anak-anak bisa garis bawah dan bisa dibaca apa hal-hal yang penting ditulis ya. Nah, cara kerjanya, terus siapa yang menemukan, alasannya kenapa dia bisa menemukan lampu lalu lintas ya, itu harus ditulis atau di garis bawah. Oke. Terus jangan lupa di evaluasi 2 ya, anak-anak tugasnya evaluasi 2 itu dikerjakan. Nanti kirim ke GCR ya. Baca soalnya juga dengan teliti, jangan asal jawab. Ya, karena waktunya 1 jam. Oke. Nah, terus nanti Miss bagaimana kami cara merangkai rangkaian listrik paralel? Bisa dengan jelaskan yang seperti kita sudah bahas kemarin ya. Nah, itu tentang pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami dan bisa mencerna pembelajaran hari ini dan bisa mengerjakan soal-soalnya dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.